sana siwa sam kalpamastu. Majeng ring lingidane pinandita sane pinaka manggala upacara rena mangkin sane banget kusumayang titiang. Majeng ring lingidane para penglingsir sareng sami Riki ring kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli sane banget pangititiang taler ring para angga para bakti sareng sami taler sane banget kusumayang titiang. Mohon izin titiang pada pagi hari niki bertepatan dengan hari suci Tilem Sase Kapat menyampaikan beberapa hal sederhana dan kecil sekali terkait dengan keberagaman kita di Hindu. Tidak dalam rangka untuk menggurui, ini semata-mata sebagai bahan review kita, sebagai bahan kembali merenungkannya ke dalam, sebagai bahan melaksari kita bersama-sama. Bapak Ibu sareng sami, izinkan titiang pada pagi yang becik niki menyampaikan bagaimana caranya menginstal sistem 4G dalam hidup kita. Yang yakin handphonenya pun makin 4G semua. Kalau dulu 3G, sekarang handphonenya 4G. Nah, sapun api untuk biar tidak hanya handphonenya yang 4G, tapi hidup kita juga 4G. Ya, kalau hidup kita sudah 4G, tentu akselerasi data yang akan kita serap dan akan yang kita sampaikan tentu akan seperti handphone kita. Hari ini kirim WA, sebentar lagi sudah sampai. Atau sebentar teman kita mengirim data, langsung kita bisa terima pada saat itu. Nah, ini menjadi sangat penting dalam kehidupan kita beragama Hindu. Rupa-rupanya sistem 4G ini sudah dikenal oleh Hindu di 5.500 tahun yang lalu. Ya. Jadi kalau hari ini handphone kita baru mau 4,5G, sistem 4G ini sudah dikenal dalam peradaban Hindu. Dalam konsep itu disebut dengan Catur Gakara. Gakara G, jadi 4G. Nah, ini dituangkan di dalam ketika Resi Bhisma itu detik-detik terakhir beliau mau meninggalkan dunia ini. Jadi pada perang Kuruksetra, pada saat Bhisma Parwa, di mana dikisahkan Resi Bhisma itu terpanggang oleh panahnya Sri Kandi, kemudian karena Resi Bhisma ini diberikan warunugraha, ya, wahyu oleh Ide Sang Dewasa untuk bisa menentukan kapan dia mati, menentukan dewasanya sendiri kapan mau meninggal. Nah, di sela-sela panggangan panah Sri Kandi inilah kemudian Resi Bhisma mewejangkan apa yang disebut dengan Dandaniti kepada Yudhistira sebagai pewaris daripada Hastinapura yang sah sesungguhnya pada saat itu. Catur Gakara ini dituangkan di dalam Bhisma Parwa, Sargah yang ke-40, Sloka yang ke-78. Nanti mudah-mudahan yang tidak salah menyebutkan, boleh nanti semeton searching di googling. Bunyi slokanya sangat indah demikian. Gangga kita Jagayatri Gopindeti Hardistite Catur Gakara Samyukti Punarjanma Nawidyate. Jadi slokan ini indah sekali. Yang terjemahkan dari belakang, Punarjanma Nadwidyate. Punarjanma berarti manusia yang sempurna, manusia yang utuh, manusia yang bebas. Dalam kata tanda petik berarti kita mencapai kesempurnaan hidup atau moksa, mumu kesayu. Bagaimana caranya bisa mencapai Punarjanma Nadwidyate ini gitu? Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi manusia yang seutuhnya? Manusia yang memang totality human being. Kalau orang Jawa bilang ngewongke, jadi memanusiakan manusia. Jangan-jangan kita saat ini hidup kita pengadegane manusia, nggak tahu jerone napi, kita nggak pernah tahu. Itu kembali kepada dalam diri kita masing-masing. Makanya dikatakan Catur Gakara Samyukti. Mereka yang bisa menginstal dirinya dengan 4 hal ini, maka dia akan Punarjanma Nadwidyate. Maka dia akan menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia yang bisa mencapai pembebasan yang tertinggi, seperti halnya Resi Bhisma yang bisa menentukan kapan dia mati, kapan dia meninggalkan dunia panah ini, karena dia sudah mencapai itu. Rupa-rupanya apa yang dilakukan oleh Resi Bhisma adalah Catur Gakara Samyukti ini adalah
mengintegrasikan atau menginstal catur gakara ini dalam hidupnya setiap hari. Dan Bapak Ibu sareng samaton sareng sami, para bakti sareng sami, hari ini sebenarnya hal itu sudah dilakukan. Hanya saja kita sering sekali mengabaikan keberadaan itu. Sudah dilakukan. Apa itu? Pertama, Gangga. Gangga, Gita, Ca, Gayatri, Govindite, Hrdi setite. Kata Hrdi itu Hradaya. Itu yang harus kita renungkan ke dalam. Kita sudah sering mandi. Gangga pertama itu mandi, artinya air. Gangga. Setiap hari para bakti menawi sampun mesiram, mesucian, sanewau sampun unas tirta penglukatan. Tapi kita jarang sekali menyentuhkan rasa di dalamnya. Itu yang berbeda. Kadang kita mandi hanya sekedar untuk pengseger kan. Biar seger saja. Ya biar enggak keringetan. Sama juga tadi kita melukat sekedar aja. Tapi kita enggak, jarang sekali memaknai bahwa tanpa air hidup kita enggak bisa hidup. Tubuh kita 80% air. Tanpa air kita nggak bisa punya eksistensi di dunia ini. Tapi kita sering sekali tidak menghargai keberadaan air. Ini yang pertama. Bagaimana caranya menghargai air ini agar dia bisa memberikan kehidupan yang utuh dalam hidup kita? Nah, paling tidak nanti yang ngajang toyo ampun yang lali berdoa. Itu minimal satu. Kedua, setiap mandi, karena kita pada saat mandi ini adalah pemujaan yang paling sakral. Tempat mandi atau petirtan itu atau dharma sala lah tempat suci yang paling sakral, karena di saat telanjang bulat kita memuja Tuhan. Itu di sana kita berdoa Om Gangge Ca Yamune Cewa Godavari Saraswati Narmade Sindhu Kaweri Jalesmin Sanidim Kuru. Kita berdoa Om Gangge Sarire Parisudaya Nama Swahu. Pada saat telanjang bulat kita memuja Tuhan. Itu sebabnya kenapa Betari Gangge itu ada di kepala Siwa. Itu artinya bahwa Gangga itu sedemikian sucinya, sedemikian bermanfaatnya untuk hidup kita. Hanya saja niki yang kemudian jarang kita maknai. Gangga yang pertama. Nah, dalam kehidupan sehari-hari apa yang harus kita lakukan? Mari kita bersama-sama menjaga ekosistem air. Makin wenten banjir bandang karena air. Sama dengan Dewi Gangga. Kenapa dibelit oleh rambutnya Siwa? Itu kan simbol hutan. Kalau kepala kita gundul, ada air langsung basah kuyup kita. Tapi kalau rambutnya bagus, ada air paling tidak disaring lah air itu sehingga kita nggak langsung basah kuyup. Itu juga hutan, lingkungan kita. Kalau lingkungan kita gundul, begitu ada hujan sedikit, pasti langsung hanyut. Nah, air ini diikat oleh rambutnya Siwa, itulah simbol hutan, simbol akar-akaran yang menyangga ketika Gangga turun. Itulah yang menjaga sehingga daratan itu yang ada di Kanista Manggala kehidupan kita ini menjadi aman. Ini yang hal-hal sederhana yang kita lakukan. Astongkara kita di sini di kantor, mari bersama-sama menjaga lingkungan, terutama keberadaan air niki. Apalagi kita di Bangli punya sumber mata air Bali dan Batu. Nah, ini penting juga kita untuk menjaga secara sekali. Secara pribadi nih, jadi setiap mandi yakini bahwa pada saat itu saya sedang memurnikan diri saya, sehingga air yang kita pakai untuk mandi tidak hanya sekedar membasahi tubuh kita, tidak hanya sekedar membuat kita segar, tapi membuat kita suci. Karena doa kita seperti itu, Om Gangga Sarire Parisudaya Nama Swahu. Ya Tuhan, dalam wujudmu sebagai Gangga, semoga tubuh hamba menjadi suci, menjadi sakral, karena di dalamnya ada jiwa Atman yang mendiami Brahma Akuntahita. Jadi makanya bilang Atman Jyota. Jadi Brahmapura, kita tubuh kita ini kan Brahmapura. Ya, sehingga sananya Tuhan. Pertama, Gangga. Yang kedua, Gite. Sanewau sampun iraga miragi semeton serang sami mirgaya Dharma Gite kidung-kidung suci. Jadi dengan menyanyi itu sebenarnya sedang kita diajak untuk tidak stres. Makanya sampai ada orang yang menyanyi itu adalah adalah media yang paling ampuh orang itu keluar dari kepenatan pikiran. Makanya itu sebabnya ringi Hindu, tradisi kita di Nusantara ada namanya Pancegera itu, Panca Suara, salah satunya adalah Mawirama. Gangga Gita, usahakan setiap hari menggending gitu. Nah, dan itu menggending dalam hal ini tidak hanya menggending Sela on Seven atau dan lain sebagainya, tapi adalah bagaimana kemudian menyanyikan lagu-lagu kerohanian, Mawirama, Mekidung, baca parwo dan lain sebagainya, membaca kitab suci. Itu maksudnya. Jadi melantunkan lagu-lagu pujian, lagu-lagu kerohanian, karena ini yang akan bisa
juga memberikan sentuhan kerohanian kepada kita. Ya saniwau kan kita sampun mawiramu hanya satu orang ke depan, kita perlu begitu masuk utama Mandala Pura niki satu orang leadingnya, yang kemudian yang lainnya kita mengkidung bersama-sama. Ini Bisma sudah melakukan itu. Kedua, Gangga, Gita, Ca, Gayatri tadi kita sudah memuja tulisan dia, mengujarang Mandram, Gayatri Mandram, bait yang pertama Om Bur Buah Suah dan Syawitur Wariniam Warga Dewa Sedip. Ini harus kita lakukan terus menerus. Jangan pas ingat maru tulisan dia berdising ingatnya bisa gitu, bolong-bolong. Nah apalagi di sini kita sudah punya kebiasaan pagi sembahyang pagi, siang sembahyang siang, sore sembahyang sore. Niki penting. Jadi Gita, Gangga, Gita, Ca, Gayatri. Gayatri ini penting kita lakukan karena dia adalah Weda mata ibu daripada segala mantram. Gitu. Yang kira kan kalau kita puja tulisannya kan tidak memakan waktu lebih dari 5 menit. Daripada kita ngerumpi kangen kau bisa berjam-jam kita bisa kuat. Ini penting. Jadi ketiga itu Gayatri. Yang keempat Govindeti Herdistite. Nah, niki kan semeton sareng sami, para bakti sareng sami pasti ring sejaroning suang-suang madue dewa pujaan, dewa idolanya. Mungkin ada yang senang memuja Durga, senang memuja Ganesha, senang memuja Hanoman, senang memuja siapapun. Nah, itu setiap saat sering diakses gitu. Sering disebut namanya Om Namah Shivaya, Om Gam Ganapati nama, Om Sri Saraswati nama, Sani Medagang, Om Sri Mahalaksmi nama. Silakan, itu namanya Govindeti Hridisite. Ya sering-seringlah puja beliau yang menjadi dewa idola kita. Ini yang akan memberikan kita bukti-mukti. Ini akan bisa mengantarkan kita mencapai hal yang tertinggi, bukti-mukti wara pradam. Jadi apa yang kita ucapkan wara pradam, nama Tuhan yang kita sebut wara pradam, dia akan memberikan bukti dan mukti. Jadi tidak ada dalam konsep itu dewa yang lebih tinggi dan dewa yang lebih rendah, kecuali dewa Nyoman, dewa Ketut gitu. Tapi semua dalam konsepnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu sareng sami, ini yang disebut dengan 4G Catur Gakara dalam terminologi Hindu. Ini yang harus kita lakukan setiap hari. Membersihkan diri, mengidungkan sloka-sloka suci, kidung-kidung suci, sekaralit, sekarmadi, sekaragung. Kemudian menguncarang mantra-mantra Gayatri melalui puja Trisandya dan merenungkan Ista Dewata yang menjadi idola pujaan kita setiap hari. Resi Bisma rupa-rupanya ini tip beliau sehingga beliau bisa mencapai keadaan, beliau bisa menentukan kapan dia mati. Dan ini kalau kita bisa lakukan dalam keseharian, inilah yang akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang disebut dengan Punarjanma Nawidyate. Semua yang hadir di sini pasti ingin itu menjadi manusia yang seutuhnya. Ngiring jadi sarang sami raga dikiring Kementerian Agama Kabupaten Bangli bersama-sama kembali mentradisikan. Jadi kembali mentradisikan kegiatan ini, menyucikan diri melalui teater Nunas Tirta Wangsa Pada dengan baik. Nikmati setiap gangga yang masuk ke tubuh kita nih sebagai bentuk amerta, karena itu yang dimohonkan oleh Jeromangku. Om Ganggu Sindu Om Ganggu Saraswati Sunyam Jaya Tirto Mahotamum Jaya Sri Jaya Murtinam Sarwa Klesa Winasanam Sarwa Karya Pranamuniaham. Mantra Jeromangkunya begitu. Jadi untuk agar tubuh kita secara totalitas seperti nike. Nah, yang kira nike yang dapat dia sampaikan sebagai bahan pengingat kita. Mogi-mogi kedepannya kita semakin giat bersama-sama mengkidung Riki, bersama-sama mencarang puja Trisandya, bersama-sama mendalami susastra kita dan bersama-sama menyucikan diri kita. Yang kira nike yang dapat kita sampaikan, kira langkung atau kita midah tayang kita mengaskar dan senampura di desa dewasa sesunan diri kiring pura dharma hita dharma kerti kalau tiang ring semutan sami kalau renas kalau senampura mugi-mugi wenten pikenonyane di tiang sina pada puja Pramu Santi. Om Shanti 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 Om Suksma.